Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau coba bahas pertanyaan yang lumayan sering nih ditanyain sama teman-teman semuanya. Terutama di video yang bahas tentang seputaran roller atau Persivity ya. Dan ada juga beberapa yang DM di Instagram saya. Nah, pertanyaannya adalah, Kang, mendingan saya upgrade roller dulu atau Persivity dulu? Karena budget saya terbatas nih, jadi saya paling cuman bisa upgrade salah satu dulu. Jadi mendingan yang mana nih? Atau ada juga yang kepengen, Kang saya nggak pengen modifikasi terlalu berlebihan di CVT saya. Jadi saya butuh tarikan yang lebih enak, tapi bingung mana dulu yang harus di-upgrade. Apakah roller dulu atau Persivity dulu? Oke, kita bahas yuk sekarang. Disclaimer ya teman-teman, ini pengalaman saya pribadi dan hasil saya tanya-tanya juga sama bengkel yang udah berpengalaman. Oke teman-teman, tonton videonya sampai selesai, kita bahas mending yang mana dulu nih antara kedua benda ini. Nah buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like ya. Yang belum subscribe, jangan lupa juga di tekan tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, di depan kita udah ada nih dua buah Persivity yang lumayan sering jadi perdebatan di antara para modifikator kirian ya teman-teman. Nah jadi di antara kalian yang upgrade kirian pasti sering banget dong mendengar atau mengetahui kalau dua benda ini nih sering banget jadi perdebatan gitu. Ada yang bilang Persivity keras lebih enak, Persivity lembek lebih enak, roller itu baiknya turunnya cuma 2 gram, ada yang bisa kok sampai 6 gram, sampai 7 gram itu ada juga gitu ya. Intinya gini, modifikasi CVT itu tidak bisa disamaratakan teman-teman ya. Jadi berpengaruh banget sama riding style kalian, ngaruh banget sama bobot yang kalian bawa gitu ya. Misalkan kalian bobotnya berat atau kalian sering boncengan, terus ditambah rute yang kalian lalui seperti apa gitu. Mungkin banyak tanjakan, kalau kayak saya yang di Bandung tuh kan lumayan sering ketemu tanjakan ya. Nah gitu, jadi modifikasi ini tuh enak enggaknya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kebiasaan atau habit sehari-hari kita mengendarai motor. Nah jadi sesuai pembahasan hari ini, kita coba bahas mana sih yang harusnya di-upgrade lebih dulu gitu ketika kalian punya keterbatasan ya, entah itu di dana atau di mana gitu ya. Karena ada beberapa bahkan yang komen ke ke video saya tuh, Kang saya ini ojol nih, saya ada keterbatasan dana tapi saya pengen performa motor saya enak gitu loh karena saya sering boncengan. Nah ya kan gitu, masalah keterbatasan dana nggak masalah teman-teman ya. Di sini kita coba bahas mana yang lebih dulu sebaiknya kita modifikasi. Nah kalau saya pribadi teman-teman ya, saya prefer kalian modifikasi dari roller dulu teman-teman. Kenapa? Karena dengan kalian mengganti hanya roller saja, itu udah bisa bikin performa motor kalian itu lebih enteng tarikannya gitu, dibandingkan dengan kalian ganti Persivity yang lebih keras gitu. Nah penjelasannya gimana? Secara logika gini, kalau kalian pakai roller yang lebih ringan ya, itu secara otomatis juga meringankan bobot total dari puli depan ya, yang mana motor kalian tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk memutar puli depan gitu ya. Ibarat kata jadi kalian gentengin bobot si puli itu. Nah semakin ringan bobot puli di depannya, itu semakin mudah juga si puli itu berputar ya teman-teman gitu. Jadi kalian bisa coba aja sendiri deh. Kalau kalian upgrade CVT ya teman-teman, kalian itu biasanya yang langsung kerasa itu adalah tarikannya lebih ringan gitu. Nah kalau kalian upgrade-nya Persivity dulu tanpa mengganti roller, Persivity ini tidak mengubah bobot keseluruhan dari puli ataupun puli depan ataupun puli belakang ya. Ini hanya melambatkan atau mempercepat atau memperlambat bukaan dari puli belakang. Nah semakin keras per ini, semakin lambat juga puli belakang terbuka. Nah efeknya memang itu bisa bikin tarikan motor kalian di awalnya itu lebih agresif. Nah tapi jangan salah, di agresif di awal, tapi mungkin setelah 40
atau 50 km per jam ke atas, itu motor kalian akan jadi boyo ya teman-teman. Kenapa? Karena bukaan puli belakangnya itu semakin keras gitu, semakin susah dia terbuka. Apalagi mesin kalian masih standar ya, nggak diapa-apain, masih full standar, itu penggunaan persivity keras ini tidak disarankan gitu. Nah, karena tidak ada perubahan bobot ya dari roller, jadi penggunaan persivity lebih keras ini jadinya kerasannya sia-sia teman-teman. Nah, saya pernah coba buktikan, bukan di motor ini ya teman-teman. Dulu waktu saya pernah di Vespa Matic, Vespa LX 150, saya pernah coba waktu itu ganti persivity-nya doang gitu. Karena waktu itu persivity-nya udah lemah, saya coba upgrade ganti ke persivity yang aftermarket yang lebih keras. Ternyata bukannya enak, tapi malah lebih ya enak di awalnya doang teman-teman, tapi setelah 40 km per jam ke atas, aduh itu boyo banget. Padahal ya karena itu rollernya masih standar teman-teman. Nah, akhirnya setelah dicoba ganti roller yang lebih ringan, barulah kerasa lebih enak. Nah, tapi kalau saya ganti roller aja, itu saya pernah cobain di motor ini dulu awal-awal waktu saya baru beli, itu saya coba turunin roller langsung 2 gram ya. Saya coba ganti rollernya doang 2 gram, kerasa. Nah, kerasa lebih enak daripada standarnya. Coba karena saya belum puas waktu itu, saya coba turun lagi 1 gram, jadi saya pakai 12 gram plus persivity 1500 rpm. Kerasanya gimana? Lumayan enak, tapi kendalanya itu adalah di RPM menengah ke atas itu berat teman-teman ya. Jadi ketika kita mau nyalip nih, misalkan kita tarik gasnya dari kecepatan 40, kita betot gasnya, lemot teman-teman gitu, karena dia coba ngegeruk doang tapi speednya nggak nambah kayak gitu. Jadi kayak si puli belakangnya tuh berat banget buat ngebuka sampai full karena penggunaan persivity yang keras. Nah, akhirnya saya ganti pakai persivity 1000 rpm, tarikannya jauh lebih enak daripada saya pakai 1500 rpm gitu. Nah, sekarang yang saya pakai itu 10 gram plus persivity 1000 rpm ya, jadi 1500 ini udah nggak saya pakai lagi gitu teman-teman. Nah, jadi dengan kalian upgrade hanya rollernya saja, itu udah bisa bikin tarikan motor kalian lebih enteng. Karena apa ya? Itu karena bobot puli ya, bobot overall pulinya itu lebih ringan gitu teman-teman. Walaupun kekurangannya karena dia bobotnya ringan, dia si roller ini nggak bisa dia sliding sampai terlalu ke atas gitu. Karena kita mungkin teman-teman pernah belajar gaya sentrifugal ya teman-teman, karena roller yang berat ini dia menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar, jadi dia bisa terdorong ke atas ya, bisa terdorong ke atas sampai mentok. Nah, itulah yang bikin si puli kita itu lebih rapat, puli depan kita lebih rapat. Otomatis kalau puli depan lebih rapat, puli belakang itu ngebukanya juga lebih lebar. Nah, kebuka lebih lebar, otomatis top speed bisa bertambah. Nah, itulah yang bikin kenapa roller berat itu bisa bikin top speed itu nambah untuk motor yang tenaganya gede. Tapi kalau buat beat ya, justru dengan kalian ganti roller yang lebih ringan, itu top speednya bisa nambah, akselerasinya bisa nambah. Kenapa? Karena ya kita semua pasti tahu ya yang namanya di mesin itu kan pasti ada namanya peak power. Nah, peak power di RPM tertentu, misalkan motor ini kayak Beat ini misalkan peak powernya 10 horsepower di mungkin sekitar 7.000 atau 8.000 RPM ya. Nah, jadi otomatis ketika kita menggunakan roller yang ringan, motor kita bisa bermain di range itu. Nah, ketika kita rollernya terlalu berat, motor kita belum sampai di range itu teman-teman gitu ya. Balik lagi ke konsep yang pertama tadi, roller enteng itu membuat keseluruhan overall dari bobot pulinya itu lebih ringan ya. Jadi bobot puli lebih ringan, putaran mesin pun ikut ringan karena dia memutar puli yang bobotnya lebih ringan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade satuan ya, atau ketengan lah bisa dibilang gitu, mana dulu nih, Persivity dulu atau roller dulu, saya saranin kalian buat upgrade roller dulu. Ukuran yang pas berapa itu semua disesuaikan sama bobot badan kalian, sama medan yang kalian lalui, sama karakter berkendara kalian seperti apa gitu. Untuk awal mula saya
saranin buat kalau buat teman-teman yang pakai Beat ya, Beat series itu terutama yang model baru kayak gini itu turun 3 gram aja teman-teman ya. Jadi dari 15 turun ke 12 gram. Kalau Beat yang lama itu turun 2 gram itu saya rasa udah cukup ya. Gitu karena dia punya karakter mesin itu lebih bertenaga daripada Beat yang baru gitu. Nah, kalau kalian bobotnya berat atau kalian sering boncengan, kalian bisa coba turun sampai 5 gram. Kalian bisa cobain pakai roller yang bobotnya 10 gram gitu. Atau kalian kalau mau pengen tarikannya lebih ekstrim lagi bisa pakai 9 gram. Tapi 9 gram tuh kalau buat saya kurang nyaman ya. Saya pernah cobain pakai 9 gram. Emang enak tarikannya sih, tapi mesinnya tuh apa ya, dia ngegerung gitu, ngegerung sama ya jadi getar karena dia bermainnya seringnya di RPM yang tinggi gitu ya. Otomatis itu juga bisa bikin roller lebih ringan itu pasti lebih cepat aus, dan karena mesin kalian bekerja terus di RPM tinggi ya otomatis lebih apa ya, memperbesar resiko motor kalian mesinnya cepat aus ya. Otomatis kalian juga harus sering-sering ganti oli gitu ya. Kalau buat saya pribadi saya lebih cocok sama roller 10 gram gitu. Nah buat kalian ya sesuaikan aja bobot badan kalian sama karakter berkendara sehari-hari kalian seperti apa, sama rutenya tentu saja ya. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Semoga bisa membantu ya. Semoga kalian bisa dapat pencerahan dari video ini. Nah kalau buat kalian yang punya pengalaman lain, boleh banget kalian sharing di kolom komentar teman-teman. Nah kita diskusi bareng, kita sharing bareng, karena sharing is caring. Oke, paling segitu dulu aja videonya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa ya tekan tombol like-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.